Podcast Doreng 45 Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Podcast Doreng 45 Nasional. Berikut ini kita ikuti wawancara kami dengan pihak Deputi R Lumajang tentang persiapan hadapi arus mudik dan balik lebaran 2026. Selamat mengikuti dan jangan lupa dukung channel kami di kanal YouTube dengan like, subscribe, and share dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri dan Pak Budi. Dalam bahasan ini kita akan membahas keterkaitan arus mudik dan arus balik. Saya minta kepada Pak Budi dan Pak Heri untuk memperkenalkan diri. Keterkaitan jalan ini kita akan membahas keterkaitan jalan arus mudik dan arus balik. Nah, monggo kepada Pak Heri untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, kami Heri Kurniawan selaku Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Perjalanan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Nah, tema wawancara kali ini kita akan membahas keterkaitan infrastruktur jalan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2026. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas PUR khususnya bidang prasarana jalan jelang arus mudik dan arus balik 2026. Terima kasih, kami untuk rencana untuk kegiatan mendekati hari lebaran baik arus mudik maupun arus balik ini, kami sudah melakukan beberapa lokasi pemeliharaan jalan melalui program ngapling, aspal keliling. Beberapa titik sudah mulai kami tambal. Kami juga berupaya juga berkoordinasi dengan teman-teman di jalan nasional dan juga jalan provinsi. Kami lihat juga mereka sudah mulai melakukan penambalan juga untuk antisipasi banyaknya nanti arus balik maupun arus mudik ini. Kami berupaya semampu kami, sekuat kami agar memberi kenyamanan terkait transportasi di wilayah Kabupaten Lumajang. Mungkin itu yang kami upayakan. Terima kasih. Ada berapa titik kerusakan baik di tingkat sedang maupun tingkat berat? Kemudian capaian apa saja yang sudah diproses dalam pengembangan ini? Prosentasenya itu berapa? Kalau persentase kami saat ini memang kondisi jalan kita masih di angka 78,28%. Terkait penanganan kami memang saat ini masih melakukan penanganan di area kerusakan yang kerusakan ringan sama kerusakan sedang. Untuk kerusakan berat mungkin nanti masih kita tangani dengan rekonstruksi jalan. Karena pemeliharaan jalan kami adalah untuk antisipasi kerusakan yang notabene hanya kerusakan ringan sama kerusakan sedang. Di beberapa titik yang lubang-lubang kecil, lubang-lubangnya agak dalam, bukan yang menyeluruh, segera kami lakukan penambalan. Untuk yang kerusakan berat kami pasangi rambu-rambu biar pengguna jalan tahu bahwa jalan tersebut ada kerusakan berat. Itu pun sudah dilakukan teman-teman di jalan nasional sama jalan provinsi, sudah berupaya dan saat ini masih melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Kita semua berharap terciptanya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Apabila benar-benar diterapkan dan peraturan ini berlaku efektif, utamanya pasal 273 Undang-Undang LJ nomor 22 tahun 2009, apa pendapat Bapak keterkaitan ini? Berkaitan dengan undang-undang yang sudah disebutkan tersebut, kami berupaya, kami di Kabupaten Lumajang itu ada beberapa jalan yang menjadi kewenangan masing-masing. Di situ ada jalan desa, ada jalan lingkungan, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi dan jalan nasional. Semuanya ada masing-masing penanggung jawab. Ya. Untuk jalan desa dikelola oleh desa, jalan lingkungan dikelola oleh teman-teman DPKP, kami yang di jalan kabupaten ada jalan provinsi yang dikelola oleh provinsi, jalan nasional yang dikelola oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional khusus di Lumajang masuk di Jatim Bali.
Kami di jalan kabupaten itu ada 355 ruas jalan. Di situ kita ada 1090,36 km. Kami berupaya untuk semuanya dalam kondisi mantap. Kemantapan kita masih di angka 78,28%. Kami berupaya untuk melakukan perbaikan jalan, memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Untuk jalan-jalan yang tidak bisa segera kita tangani, kerusakan berat yang berpotensi menjadi kecelakaan, akan kami beri rambu-rambu sebagai pengingat bahwa di situ ada jalan yang tidak bisa kami tangani, kerusakannya berat yang berpotensi menjadi kerusakan jalan, sehingga pengguna jalan nanti lebih waspada terkait itu. Untuk yang kerusakan kecil, sedang, akan segera kami lakukan. Kami berupaya sehingga masyarakat memberi rasa, kita bisa memberi rasa aman dan nyaman terkait jalan di wilayah Kabupaten Lumajang. Terkait upaya itu, kami sudah berupaya untuk juga melakukan koordinasi dengan teman-teman di tingkat nasional sama provinsi, karena keterbatasan anggaran di Kabupaten Lumajang. Kami sudah beberapa kali berkoordinasi sehingga juga baik jalan kabupaten maupun desa bisa ditangani oleh anggaran yang melalui baik itu anggaran nasional maupun dari anggaran provinsi. Itu yang sedang kami upayakan. Apa menurut Bapak faktor pelambatan rehab infrastruktur ini sehingga jalan-jalan di Kabupaten Lumajang ini banyak yang rusak? Dalam hal yang dibilang terlambat, sebelumnya kami bukannya terlambat, tapi untuk penanganan memang semuanya berproses. Kami tidak hanya di Kabupaten Lumajang, kami lihat di kabupaten sebelah sama kondisinya. Apalagi sekarang jalan banyak yang rusak, itu dikarenakan memang kami lihat musim hujan ini hampir terjadi sepanjang tahun, karena salah satu jalan dampak mempercepat kerusakan memang air ini. Sehingga apapun kondisinya, kerusakan ini harus segera kami tangani, harus kami tindak lanjuti. Kami juga berupaya air-air menggenang, saluran-saluran yang tersumbat. Kami berharap juga masyarakat juga peduli untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalau ada genangan di dekat rumahnya masing-masing, ya sama-sama untuk dibantulah biar air bisa mengalir ke saluran drainase. Mungkin ini yang salah satu kami lihat ini aja sudah di bulan 3, hujan masih tiap sore masih mengguyur ini. Ini yang menjadi salah satu penyebab percepatan kerusakan jalan. Mungkin itu tidak hanya terjadi di Lumajang, kami lihat jalan nasional, provinsi, bahkan di kabupaten sebelah pun sama kondisinya. Saat ini memang jalan ini ada beberapa yang penyebab menjadi cepat rusak. Air, terus overtonase juga menjadi salah satu penyebab cepat terjadinya kerusakan. Terus juga mungkin itu dua itu yang penyebab utama lah. Dari yang terkait bahan yang dipakai semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis untuk perbaikan jalan. Ini seperti itu. Mas Ade, adakah daya dukung masyarakat dalam rangka perbaikan jalan ini, terutama upaya swadaya desa, swadaya masyarakat, bagaimana tentunya agar jalan ini betul-betul dipakai oleh pengguna ini semaksimal mungkin? Terima kasih. Baru-baru ini kami lihat banyak atensi masyarakat melalui swadaya melakukan perbaikan jalan di beberapa titik. Intinya kemampuan anggaran kami terbatas, baik di tingkat kabupaten, desa, provinsi maupun nasional, semuanya serba terbatas. Memang anggaran untuk perbaikan jalan ini cukup besar. Harapan kami masyarakat ikut berkontribusi untuk pemeliharaan jalan ini. Mungkin dari hal yang paling kecil, tidak buang sampah sembarangan, terus mungkin drainase-drainase yang dekat rumah itu tidak dibuangi sampah atau kotoran, ikut membersihkan yang dekat rumahnya biar air bisa mengalir ke saluran drainase. Mungkin juga banyak masih bau jalan ditanami tumbuhan-tumbuhan ini sama masyarakat, entah itu rumput, entah itu tumbuhan-tumbuhan produktif, sehingga air tidak bisa mengalir ke saluran drainase. Memang tidak sepenuhnya air ini merusak ke jalan, tapi salah satu penyebab kerusakan jalan memang air. Di kita itu pasti yang menjadi salah satunya memang air sama
overtonase. Yang bisa kita lakukan saat ini mungkin air ini yang bisa kita coba ke masyarakat, kita sonding bahwa ayo ini kita jaga jalan ini, biaya pemeliharaan jalan besar, kalau tidak kita rawat ya pasti anggaran akan terus-terusan ini untuk perbaikan jalan. Makanya sekarang masyarakat harus mulai kita dibantu swadaya, perbaikan, terus kita tiap ketemu dengan kepala desa di kecamatan kita sampaikan, ayo Pak, ini kita anggota personil terbatas, tidak bisa terus-terusan melakukan perbaikan jalan atau penyempurnaan bau jalan. Bau jalan ini yang mungkin masyarakat dengan mudahnya untuk bisa membersihkan, jangan tambah ditanami, mungkin juga dimanfaatkan kadang untuk kegiatan lain, untuk warung dan lain-lain. Nah, ini yang harapan kami masyarakat ikut peduli, ikut merasa memiliki bahwa jalan ini kebutuhan kita bersama, bukan hanya untuk kami, tapi untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tanggapan dashboard, kadang-kadang kan ada jalan rusak, kemudian masyarakat itu memberi tanda pot atau memberi tanda bahkan yang tanda kutip itu pohon pisang. Gimana tanggapan dinas tersebut? Kami paham, kami tahu bahwa itu salah satu spontanitas refleks dari masyarakat karena tidak segera ada penanganan terkait jalan gitu. Pasti kami segera ke lokasi tersebut, kita cek kondisinya seperti apa, kalau segera bisa kita tangani. Tapi kalau sudah kerusakan berat yang notabene di situ tidak bisa dilakukan secara pemeliharaan jalan, pasti kita usulkan baik melalui musrenbang maupun nanti masuk di usulan-usulan lain, bisa ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional, karena perbaikan jalan biayanya sangat besar, apalagi kalau situ sudah kerusakannya besar dan juga sampai pondasi, kita tidak bisa hanya syukur ditambal. Kalau hanya kusur ditambal kami bisa, tapi tidak akan bertahan lama. Itu harus kita cek pondasi ini memang harus dilakukan perbaik atau tidak, atau seperti apa. Mungkin itu yang kita bisa jelaskan ke masyarakat, kita sampaikan, dan selama ini masyarakat bisa menerima apa yang kita sampaikan, karena kita bukan tidak mau bangun, tapi memang semuanya bertahap, berkesinambungan. Karena ruas jalan kita itu ada 355 ruas jalan, ada 1090,36 km, sehingga semuanya tidak bisa, semuanya harus ditangani, semuanya bertahap. Mekanisme usulan kan ada mekanismenya, bisa melalui musrenbang, mungkin juga usulan ke kami, jadi semuanya bisa terekod sebagai salah satu prioritas penanganan jalan di wilayah Kabupaten Lumajang. Dari Dinas PUR untuk masyarakat pemudik Lebaran, baik yang mau melaksanakan mudik dan arus balik. Terima kasih, selamat bagi nanti warga Lumajang yang mau merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Bagi yang melaksanakan mudik maupun balik, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, keluarga menanti baik yang di sini maupun nanti yang dikunjungi di sana. Kami selaku Dinas Kerja untuk Tata Ruang Kabupaten Lumajang selamat menikmati dan merayakan Lebaran di tahun ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hati-hati di jalan, keluarga menanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.